ChatGPT lagi viral banget. Tapi tahu nggak kalau ada teknologi AI baru yang katanya siap menantangnya? Namanya JEPA. Dan ini bukan main-main. Karena yang menciptakan adalah Yann LeCun, salah satu bapak AI modern sekaligus kepala AI di Meta. Banyak yang bilang JEPA ini bisa mengubah cara kita melihat kecerdasan buatan. Penasaran sekeren apa teknologinya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, apa sih JEPA itu? Singkatnya, JEPA adalah Joint Embedding Predictive Architecture. Kalau namanya terdengar rumit, konsepnya sebenarnya lebih dekat dengan cara kita, manusia, belajar. Coba deh bayangin. Kalau ChatGPT itu kayak murid pintar yang belajar dari jutaan buku dan teks. JEPA itu lebih mirip bayi yang belajar memahami dunia dengan mengamati, memprediksi, dan merasakan langsung. Yann LeCun percaya, AI sejati itu nggak cukup cuma menghafal pola bahasa, tapi harus punya pemahaman dunia nyata. JEPA dirancang untuk melakukan itu. Ia belajar dari video, gambar, dan suara, lalu mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Mirip banget kan sama cara kita belajar sejak kecil? Lalu kenapa JEPA disebat-sebat sebagai saingan berat ChatGPT? Nah, ini bagian paling menariknya. Bedanya fundamental banget. ChatGPT itu kan large language model. Dia menghasilkan teks kata per kata. Proses ini butuh sumber daya komputasi yang luar biasa besar. Sementara itu, JEPA bekerja di level yang lebih abstrak. Dia nggak repot-repot memprediksi setiap piksel dalam sebuah video, tapi langsung ke inti maknanya. Misalnya, saat melihat bola jatuh, JEPA nggak cuma melihat warnanya, tapi dia belajar konsep gravitasi dan gerakan. Karena pendekatan ini, JEPA jadi jauh lebih efisien. Penelitian bahkan menunjukkan model JEPA bisa punya performa lebih kuat dengan parameter 50% lebih sedikit. Ini artinya, lebih hemat energi dan lebih cepat. Kalau kita bandingkan langsung, perbedaannya makin jelas. ChatGPT fokus pada data teks, sedangkan JEPA bersifat multimodal. Artinya dia bisa belajar dari video, gambar, suara, dan teks sekaligus. Kemampuan adaptasinya juga tinggi. Kalau ChatGPT pengetahuannya terbatas pada data latihannya. JEPA dirancang untuk terus belajar dari situasi baru. Mirip manusia yang punya akal sehat untuk menghadapi hal-hal yang belum pernah ditemui. Keunggulan utamanya ada pada pemahaman visual dan sebab akibat. Inilah kenapa JEPA sangat potensial untuk aplikasi di dunia nyata, seperti robotika canggih atau analisis video secara real-time. Ini adalah area di mana model bahasa murni seperti ChatGPT masih punya banyak keterbatasan. Walaupun JEPA masih dalam tahap eksperimen, potensinya sangat besar. Saat ini, Meta sengaja membuatnya open source. Jadi para peneliti di seluruh dunia bisa ikut mengembangkannya. Tentu, tantangannya masih ada, terutama dalam menciptakan AI yang benar-benar punya common sense atau akal sehat seperti manusia. Tapi inilah celah yang ingin ditutup oleh JEPA. ChatGPT kadang masih suka halu atau salah interpretasi kalau diberi konteks yang rumit, karena dia nggak punya pengalaman dunia nyata. JEPA berusaha mengatasi masalah ini dari akarnya. Apa dampaknya buat kita? Kalau JEPA sukses, kita akan melihat era baru AI yang lebih efisien, lebih terjangkau, dan lebih nyambung dengan dunia nyata. Bayangin punya asisten robot yang benar-benar paham perintah visual, mobil otonom yang lebih aman, atau bahkan simulasi akurat untuk penemuan obat dan riset iklim. Ini bukan lagi soal AI yang jago ngobrol, tapi AI yang bisa jadi partner cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia punya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dunia ini bekerja. Jadi, apakah JEPA adalah masa depan AI? Banyak pakar yang yakin begitu. JEPA menawarkan jalur yang lebih masuk akal menuju kecerdasan buatan yang sejati. Ini adalah evolusi dari sekadar menghasilkan teks menjadi benar-benar memahami konteks. Ini bukan tentang menggantikan ChatGPT sepenuhnya, tapi menawarkan visi alternatif yang lebih kuat dan lebih efisien. Visi di mana AI tidak hanya pintar di dunia maya, tapi juga cerdas di dunia nyata. Gimana menurut kalian? Apakah JEPA bakal jadi AI berikutnya yang mengubah dunia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.